Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam mata pembelajaran Akidah Akhlak, materi Iman kepada Qada dan Qadar. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini meliputi siswa dapat menjelaskan makna qada dan qadar. Siswa dapat menjelaskan perbedaan qada dan qadar. Siswa dapat menyebutkan hikmah mengimani qada dan qadar. Siswa dapat menganalisis iman kepada qada dan qadar. Dan siswa dapat menyajikan contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep pada pembelajaran qada dan qadar meliputi pengertian, perbedaan, mengimani qada dan qadar, serta hikmah mengimani qada dan qadar. Ayo amati gambar berikut. Tahukah kalian apa yang terjadi pada gambar di bawah ini? Iya, pada gambar tersebut terjadi peristiwa bencana alam dan peristiwa yang menyedihkan. Jatuhnya pesawat terbang serta meletusnya Gunung Merapi. Pernahkah kalian melihat gambar ini? Atau pernahkah kalian menemui tetangga, kerabat, atau sanak saudara yang mengalami peristiwa kelahiran dan kematian? Anak-anak, tidak ada manusia di bumi ini yang hidup selamanya. Setiap ada kelahiran, pasti akan ada kematian. Oh ya, kira-kira apa ya perbedaan gambar di bawah ini? Oh iya, ada beberapa orang dalam keluarga yang kulit dan rambutnya sangat putih. Sedangkan gambar di sampingnya terlihat seorang wanita yang kulitnya sangat hitam. Kita lanjutkan ya. Pernahkah kalian berpikir mengapa kalian terlahir di Indonesia, bukan di negara Amerika, Jepang, atau negara Eropa? Atau bagaimana ya kalau kalian terlahir dari anak seorang presiden? Anak-anak, mengapa itu semua bisa terjadi? Itu disebut dengan qada. Qada yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya sejak zaman ajali dan tidak dapat diubah dengan apapun. Sedangkan qadar yaitu merupakan ukuran atau batasan dari ketetapan Allah atas segala keputusan di saat kita telah berada di dalam dunia.
sesuai dengan daya upaya kita dalam berusaha. Ayo, siapa di antara anak-anak ibu sekalian yang bisa menyebutkan contoh qada dan qadar? Yuk perhatikan. Contoh qada seperti adanya siang dan malam, adanya kematian, serta adanya pergantian matahari yang timbul dan tenggelam di sebelah barat dan timur. Sedangkan contoh qadar seperti beberapa anak yang mendapatkan juara karena rajin berlatih dan bersungguh-sungguh, atau ada seorang anak yang sembuh dari sakitnya karena berobat ke dokter. Apakah anak-anak ibu bisa menyebutkan contoh lain? Kita lanjut ya. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Takdir terbagi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah, seperti kematian, kelahiran, jenis kelamin laki-laki perempuan. Apalagi ya? Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat dirubah oleh usaha manusia. Seperti orang yang sembuh dari sakit karena berobat ke dokter, atau pelajar yang bersungguh-sungguh dan mendapatkan juara kelas. Anak-anak, beriman kepada qada dan qadar hukumnya wajib. Beriman kepada qada dan qadar artinya kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik itu menyenangkan atau menyedihkan, adalah karena kehendak Allah. Hikmah beriman kepada qada dan qadar: melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman ketika mendapat keberuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan akan bersyukur kepada Allah. Namun sebaliknya, jika orang beriman mendapat dan mengalami musibah dalam bentuk apapun, pasti akan bersabar, sebab itu merupakan ujian bagi dirinya. Hikmah lainnya yaitu terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang tidak memiliki keimanan kepada qada dan qadar, salah satunya bisa dilihat jika seseorang tersebut memperoleh keberhasilan, nikmat dan kebahagiaan. Mereka akan menganggap bahwa itu semua adalah hasil usahanya sendiri dan merasa hebat. Apabila mereka mengalami kegagalan dan musibah, mereka mudah berkeluh kesah dan berputus asa, karena mereka menyadari bahwa hal tersebut sebenarnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melarang bersikap sombong dan berputus asa. Hikmah beriman kepada qada dan qadar
juga mampu optimis dan giat bekerja. Anak-anak, kita tidak pernah mengetahui takdir apa yang akan terjadi pada diri kita. Semua dari kita pasti menginginkan nasib baik, bahagia dan penuh dengan kesuksesan. Namun, semua itu tidak akan datang begitu saja, tetapi harus diusahakan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa memiliki hidup yang optimis dan giat bekerja, serta giat belajar untuk meraih apa yang diinginkan tersebut. Nah, di antara hikmah beriman kepada qada dan qadar yang lain juga untuk menenangkan jiwa. Ketenangan hidup pasti akan dirasakan oleh seorang muslim yang beriman kepada qada dan qadar. Kenapa? Sebab muslim tersebut akan selalu senang, ikhlas dan sabar dalam menerima setiap ketentuan baik buruknya dalam kehidupan yang ia jalani.